Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Sumayyir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir, kita sudah menyelesaikan syarat sahnya sholat, ya. Dan berikutnya kita masuk dalam pembahasan yang baru, di mana di sini oleh penulis disebutkan, ya, qala al-muallif rahimahullah, al-ahdatsanu ithnani, bahwa hadas, ya, itu ada dua macam, asgharu wa akbar, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Fal asgharu, maka hadas kecil adalah ma'aujaba al-wudu, adalah yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas akbar wal akbaru ma'aujaba al-ghusla, sedangkan hadas besar adalah ma'aujaba al-ghusl, adalah mewajibkan mandi. Nah, ini dua pembahasannya, hadas akbar dan hadas asghar. Nah, jadi setelah penulis selesai dari menyebutkan 8 syarat sah sholat yang telah kita bahas, beliau kemudian memulai pembahasan, ya, dan pembahasan ini menurut beliau penting untuk dirinci, ya. Oleh sebab itu di sini beliau mengatakan bahwa al-ahdatsani itsnan, bahwa al-ahdas itsnan, bahwa hadas itu ada dua macam. Dan maksud daripada al-ahdas di sini adalah perkara yang mengharuskan seseorang itu untuk apa? Untuk bersuci, ya, mengharuskan seseorang itu untuk bersuci. Ya. Nah, hal ini, ya, juga masih ada kaitannya dengan sahnya sholat. Ya. Masih ada kaitannya dengan sahnya sholat. Ya, karena sebelumnya adalah pembahasan tentang syarat sah sholat. Nah, pembahasan yang masih ada kaitannya tentang itu, nah, di sini beliau sempurnakan. Nah, bahwasanya perkara yang mengharuskan seseorang itu untuk bersuci, ya, agar menjadi sholatnya menjadi sah, itu ada dua macam, terbagi menjadi dua macam. Tadi disebutkan ada asghar, ada akbar, ada yang hadas kecil, ada hadas besar. Tadi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadas kecil adalah ma'aujaba al-wudu, ya, ma'aujaba al-wudu disebutkan tadi. Artinya jika terjadi hadas kecil, maka seseorang itu yang wajib dia lakukan adalah apa? Berwudu. Ya. Yang wajib dia lakukan adalah apa? Berwudu. Misalnya apa? Misalnya keluarnya sesuatu dari dua lubang, ya. Entah itu kubul atau dubur, ya, keluar sesuatu darinya, maka mewajibkan dia untuk apa? Mewajibkan dia untuk wudu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Hadas asghar.
misalnya keluar angin, buang angin, nah, maka wajib baginya untuk apa? Untuk wudu. Kemudian yang kedua adalah hadas besar yang tadi disebutkan oleh penulis adalah ma'aujaba al-ghusl. Artinya ketika terjadi hadas akbar ini, hadas besar ini, maka wajib bagi seseorang untuk mandi, ya, untuk mandi. Artinya setelah terjadinya ya hadas besar itu, ya. Misalnya junub, ya, misalnya junub keluar mani misalnya, ya. Suci dari haid misalnya, suci dari nifas, ya. Nah, maka toharoh dari dua hadas ini juga merupakan dari bagian daripada apa? Syarat sahnya sholat. Adapun toharoh dari hadas asghar, maka dengan cara berwudu, sedangkan toharoh dari hadas akbar dengan cara apa? Dengan cara mandi. Ya. Maka dua hadas ini, ya, dua hadas ini adalah apa namanya? Dua perkara yang dijadikan oleh syariat, yang dianggap oleh syariat dan dijadikan sebagai apa namanya? Penghalang daripada sholat, penghalang daripada sahnya sholat, di mana ketika seorang itu sholat dan tidak bersuci dari dua hadas ini, maka menyebabkan sholatnya itu tidak sah. Tentunya dikecualikan hal-hal yang lainnya. Misalnya ada orang yang memang apa namanya, ada rukhsah, ya, ada alasan yang lain untuk sholat dalam keadaan misalnya bercampur dengan najis, ya, itu kan semua hal-hal yang dikecualikan, ya. Tapi secara umum ya, dua hadas ini, baik hadas kecil atau hadas besar, itu merupakan perkara yang dianggap oleh syariat yang merupakan penghalang dari sahnya sholat. Oleh sebab itu disinggung oleh penulis merupakan bagian daripada syarat sahnya sholat, yaitu taharah dari apa? Dari dua hadas ini. Baik, jadi memang pembahasan berikutnya ini, ya, pembahasan kita sekarang ini adalah pembahasan yang dimana oleh penulis mau merinci hal-hal yang berkaitan dengan 8 syarat, ya, 8 syarat sah sholat yang pernah kita bahas, ya. Nah, karena dulu, ya, di awal itu disebutkan oleh penulis adalah toharatu al-hadatsain, ya, suci dari dua hadas. Maka pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dua hadas? Nah, di sinilah jawabannya, ya. Nah, karena dulu kita sebutkan faslun syurutu as-sholati tsamaniyatun. Ya, syarat sahnya sholat ada 8. Yang pertama adalah toharatu al-hadatsaini, ya, suci dari dua hadas. Nah, muncul pertanyaan, hadas apakah itu? Apa dua hadas itu? Nah, di sini jawabannya. Jawabannya adalah hadas besar dan hadas kecil. Nah, baik. Berikutnya, kata penulis dalam kitab Safinatun Najah, al-auratu arba'un. Al-aurat, ya, al-auratu arba'un. Artinya aurat itu ada 4, ya. Di sini beliau mau menjelaskan tentang batasan-batasan aurat, ya. Al-auratu arba'un.
batasan aurat itu ada 4. Yang pertama, auratul rajuli mutlaqan. Auratnya laki-laki secara mutlak. Ya, itu yang pertama. Wal amatu fis sholati, begitu juga dengan wanita yang apa namanya? Ya, wanita kan ada 2 macam ya. Wanita ada 2 macam. Yang pertama ada merdeka, ada yang budak. Nah, yang dimaksud di sini adalah al-amah, yaitu wanita yang budak. Maka auratnya laki-laki secara mutlak. Begitu juga dengan amah, ya, seorang wanita budak. Di dalam sholatnya adalah ma baina surrati war rukbah. Adalah antara as-surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Itu yang pertama. Wa auratu al-hurrati fis sholati. Ya. Dan aurat daripada al-hurrah, wanita yang merdeka, ya. Fis sholati, di dalam sholat, jami'u badaniha, ya, seluruh badannya, masiwa al-wajh wal kaffain, kecuali apa? Kecuali muka dan telapak tangan. Wa auratu al-hurrati wal amah, wa auratu al-hurrati wal amah indal ajanib. Sekarang yang ketiga, aurat daripada al-hurrah wal amah, wanita yang merdeka, begitu juga dengan wanita yang budak, indal ajanib, di hadapan ajnabi, artinya laki-laki yang bukan mahramnya, jami'u al-badan, seluruh tubuhnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa inda maharimihima, ya, adapun di hadapan kedua mahramnya, artinya mahram daripada wanita merdeka, mahram daripada wanita budak, ya. Wan nisa, dan di hadapan sesama wanita adalah ma baina surrati war rukbah, adalah antara pusar dan lutut. Baik. Jadi sekarang pembahasan kita adalah berkaitan dengan batasan-batasan aurat, ya. Perkara aurat ini memang perkara yang penting untuk kita bahas, ya. Dan kitab Safinatun Najah ini cukup mengakomodir pembahasan ini, karena di awal pembahasan kita pada 8 syarat sahnya sholat, di situ kan disebutkan diantaranya adalah wasatrul aurati, ya, menutup aurat. Nah, sekarang pertanyaannya, mana batasan aurat? Mana batasan aurat? Maka setelah 8 pembahasan syarat sah sholat, nah sekarang beliau mau menjelaskan mana batasan-batasan aurat itu sebagai jawaban daripada atau penjelasan lebih detail daripada salah satu syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Nah, muncul pertanyaan, aurat mana yang ditutup? Aurat mana yang ditutup? Maka di sini perlu kita klasifikasikan bahwasannya aurat itu ada di luar sholat, ada di dalam sholat. Sebentar kita bahas, insya Allah. Jadi memang aurat ini adalah perkara yang artinya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersingkap, ya, dari jasad manusia di hadapan orang-orang yang tidak halal melihatnya. Nah, dan aurat ini kadang yang bisa maksud dengan aurat adalah apa yang wajib ditutup di dalam sholat, dan kadang juga aurat dimaksud adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ya. Nah, apa namanya? Maka segala sesuatu yang secara umum kita manusia dituntut untuk menutupinya, ya, di balik itu alasannya adalah apa? Adalah pertama kemuliaan, dan yang kedua adalah karena di situ ada rasa malu, ya, karena di situ ada rasa malu.
Dan kalau kita kembali ke apa yang dimaksud dengan aurat, ya, kalau dari segi bahasa, ya, aurat itu diambil dari kata al-aur, ya. Yang dimaksud dengan al-aur adalah an-naqs. An-naqs itu artinya kekurangan, ya. Ada juga yang mengatakan al-aib. Al-aib artinya dia adalah aib, ya. Artinya asyai al-mustaqbah, ya, sesuatu yang kurang bagus, ya, sesuatu yang kurang bagus. Kenapa dikatakan asyai al-mustaqbah, sesuatu yang kurang bagus? Karena liqubhi dhuhuriha, ya, wa lighaddil absari anha, ya, karena sangat tidak baik kalau dia nampak. Tidak baik kalau dia nampak dan diperintahkan untuk menundukkan pandangan darinya. Itu maksudnya, ya. Nah, terus bagaimana dengan ungkapan misalnya al-mar'atu aurah? Ya, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Apakah menunjukkan bahwa wanita itu adalah sesuatu yang tidak bagus? Ya, sebetulnya bukan itu maksudnya, ya. Bukan maksudnya bahwasanya wanita itu tidak bagus. Kemudian tapi maksudnya adalah maksudnya adalah ketika wanita itu yang pada dasarnya diperintahkan untuk menutup dirinya, kemudian disingkap, maka dibalik daripada hal itu akan mengakibatkan terjadi hal-hal yang terjadi kerusakan-kerusakan, ya, ketika memandangnya. Sebenarnya di situ keburukannya, bukan keburukan pada wanita itu sendiri. Jadi ketika disebutkan al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat, bukan menunjukkan bahwa wanita itu kurang baik. Ya, wanita itu baik. Tapi ketika dia yang pada dasarnya diperintahkan untuk menutup diri, kemudian disingkap, maka memandangnya adalah perkara yang bisa mengakibatkan kerusakan. Ya, bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat bagaimana keagungan Islam, ya, dengan sebuah agama yang menganjurkan atau membuatkan peraturan yang sebetulnya adalah peraturan yang sesuai dengan watak manusia, ya, sesuai dengan fitrah manusia, dan Islam ini benar-benar menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia, ya, dengan ajarannya, dengan aturannya, ya, mana batasan aurat yang layak untuk dilihat, mana yang tidak layak untuk dilihat, dan seterusnya. Ya. Baik, sekarang kita kembali. Nah, di sini setelah beliau menjelaskan tentang syarat sahnya sholat, salah satu syarat sah sholat dulu yang kita bahas adalah satrul aurah, ya, menutup aurat. Maka disinilah pembahasan mana batasan daripada aurat itu. Nah, di sini beliau akan menjelaskan batasan aurat itu biikhtilafil ashkhas wal ahwal, ya. Jadi aurat itu sebetulnya berbeda-beda batasannya, tergantung daripada siapa orangnya dan tergantung daripada bagaimana keadaannya, ya, tergantung daripada siapa orangnya dan bagaimana keadaannya. Maka di sini oleh beliau diklasifikasikan menjadi 4, ya, diklasifikasikan menjadi 4. Kata beliau yang pertama adalah aurat laki-laki secara mutlak, ya. Artinya ketika disebutkan aurat laki-laki secara mutlak, maka dipahami di sini adalah di dalam sholat dan di luar
sholat. Ya. Di dalam sholat atau di luar sholat. Kemudian terlepas daripada apakah di situ ada wanita atau tidak. Itu namanya mutlak. Aurat laki-laki secara mutlak. Mau di dalam sholat kek, mau di luar sholat kek, ada wanita kek, tidak ada wanita kek. Pokoknya secara apa? Secara mutlak. Ya. Apa auratnya? Adalah ma baina surrati war rukbah. Adalah antara pusar dan lutut. Dan hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Jarhat, ya, radhiyallahu taala anhu. Sekira pusar dan lutut sudah dipahami, ya, pusar dan lutut. Nah, antara pusar itu, di bawah daripada pusar dan di atas daripada lutut, ya, itulah adalah aurat bagi laki-laki secara mutlak. Ya. Artinya pusar itu sendiri dan lutut itu sendiri, apakah termasuk aurat? Tidak. Jadi pusar dan lutut itu bukan aurat. Hanya saja karena dia adalah batasan daripada aurat, maka berlakulah kaidah, ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia juga ikut menjadi apa? Menjadi wajib. Ya, coba bayangkan kalau misalnya aurat itu pas, ya, pas di tertutup itu pas di lutut, ya, maka sebentar lagi tersingkap sampai ke atas. Begitu juga pas di pusar, sebentar lagi akan tersingkap sampai ke bawah. Nah, maka pada dasarnya lutut dan pusar bukan aurat, tapi dia istilahnya perkara yang kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Maka mengambil hukumnya. Nah, hal ini sebagaimana hadis daripada Nabi SAW kepada Jarhat radhiyallahu taala anhu, "Ghatti fakhidak, ya, fa innal fakhid minal aurah." Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud, Tirmidzi, dan mengatakan hadisnya hasan. Dan Al-Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq, ya. Artinya tutuplah pahamu, ya, karena sungguhnya paha itu adalah aurat. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, al-fakhidhu aurah. Paha itu adalah aurat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan gharib. Begitu juga Al-Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq. Nah, baik. Kemudian berikutnya, ya, adapun tadi disebutkan juga bahwa ikut dalam bagian yang pertama adalah seorang budak, ya, wanita. Budak wanita secara khusus tadi disebutkan, ya, wal amati fis sholati, ya, jadi tadi disebutkan laki-laki secara mutlak, kemudian wal amah fis sholah, ya. Adapun seorang budak wanita di dalam sholatnya, ya, berarti dipahami di sini bukan di luar sholat, ya, bukan di luar sholat. Nah, adapun seorang budak itu seorang wanita yang budak, ya, di dalam sholatnya auratnya apa? Ma baina surrati war rukbah, juga sama dengan laki-laki secara mutlak. Artinya jika ada seorang budak wanita yang tidak mempunyai pakaian, tidak mempunyai pakaian, dan mendapatkan hanya menutupi antara pusar dan lututnya saja, dan dia sholat dengan seperti itu, maka itu sudah dianggap sah. Itu sudah dianggap sah. Dan ini hanya berlaku di dalam sholat, bukan di luar sholat, ya. Bukan di luar sholat. Makanya tadi disebutkan wal amatu
wal amati fis sholati, di dalam sholat. Ya, ma baina surrati wa ar-rukbah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau misalnya dia sholat kemudian ada laki-laki yang lewat? Maka kita katakan laki-laki itu yang haram melihatnya. Ya. Laki-laki itu yang haram melihatnya. Nah, adapun wanita itu yang budak dan sholat hanya seperti itu, menutupi antara pusar dan lututnya saja, kita katakan sholatnya tetap sah. Adapun orang-orang yang tidak halal melihatnya kemudian melihatnya, maka konsekuensinya mereka yang berdosa. Baik, nah itu yang pertama, ya, laki-laki secara mutlak dan wanita yang budak di dalam sholatnya. Sekarang yang kedua adalah wal qismu tsani min aqsamil auratu al-hurrati walau saghirah, ya, auratnya seorang wanita yang al-hurrah. Al-hurrah ini artinya merdeka, artinya bukan yang budak tadi, ya. Fis sholati, di dalam sholat. Ya. Jadi sekarang ini adalah di dalam sholat. Ya. Berarti kita belum berbicara tentang aurat wanita di luar sholat. Ya. Kita berbicara sekarang adalah aurat wanita, dan wanita ini adalah wanita yang merdeka di dalam sholatnya. Baik. Nah, auratnya seorang wanita merdeka di dalam sholatnya, walaupun dia adalah seorang yang masih kecil, ya, seorang yang artinya masih kecil, di dalam sholat adalah disebutkan di sini jami'u badaniha, ya, adalah seluruh tubuhnya, jami'u badaniha. Baik itu baik itu bulu-bulu, baik itu adalah kulit, ya. Nah, bahkan bagian telapak kaki pun termasuk. Bagian telapak kaki pun termasuk di sini. Ya. Kemudian tahta dukun ini juga harus perhatikan, ya, bagian bawah daripada dagu, ya. Ini tidak boleh terbuka. Ya. Yang dikecualikan itu hanyalah muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Maka untuk muka kita harus kembali kepada mana batasan muka dalam wudhu. Batasan muka di dalam wudhu. Yang wajib kemudian dibasuh ketika wudhu. Maka itulah yang nampak. Selain daripada itu tidak boleh ditampakkan, ya. Makanya pastikan, ya, pembatas jilbabnya itu, mukena di daerah wajah itu benar-benar rapat, ya, dan menutupi bagian-bagian yang wajib. Nah, itu itu yang pertama dikecualikan, ya, muka. Kemudian dikecualikan juga adalah wal kaffain zahirihima wa batinihima min ru'usil asabi ilal ku'ain, ya. Jadi wal kaf, ya, tangan di sini baik yang zahir ataupun batin. Ini namanya batin, ya. Batin ini namanya zahir. Batin. Mulai dari ru'us al-asabi, ini ujung-ujung jari bagian atas sampai ku ini pergelangan tangan. Itu namanya ku. Nah, ini semua ke atas itu dikecualikan. Nah.
Adapun bagian daripada jadi sampai pada pergelangan saja. Pergelangan itu sendiri, nah ini perhatikan ya. Tadi saya katakan sampai. Artinya pergelangan, adapun pergelangan itu sendiri, maka itu wajib apa? Wajib untuk ditutupi bagi seorang wanita yang merdeka. Ya, wajib ditutupi oleh seorang wanita yang merdeka. Baik. Hal ini berdasarkan apa namanya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya. Jadi para wanita itu tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang bisa nampak saja. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, begitu juga Al-Baihaqi, ya, dan selainnya, itu menafsirkan bahwa yang dimaksud di situ, yang dikecualikan dalam ayat itu adalah al-wajh wal kaffan, ya, wajah dan kedua tangan. Nah, baik. Baik. Nah, ini jenis aurat yang kedua, ya. Dan ini hanya berlaku bagi siapa? Bagi wanita yang merdeka di dalam sholatnya. Sekarang batasan aurat yang ketiga adalah wa auratu al-hurrati wal amati inda al-ajanib. Nah, sekarang wanita secara umum. Wanita secara umum siapa? Baik yang merdeka maupun yang budak. Baik yang merdeka maupun yang budak. Inda al-ajanib. Nah, sekarang ini beda. Ya, beda keadaannya. Kalau tadi keadaannya kita berbicara tentang di dalam sholat, nah sekarang ini adalah di luar sholat. Di hadapan siapa? Nah, kalau di luar sholat itu kadang mereka dihadapkan dengan beberapa keadaan. Ya, kadang mereka itu di luar sholat berhadapan dengan mahramnya, ya, kadang berhadapan dengan sesama wanita, kadang berhadapan dengan selain mahram. Nah, dari tiga keadaan itu, keadaan mana yang kita maksud di sini? Yang kita maksud di sini adalah di hadapan, di luar sholat, ya, di luar sholat pertama. Di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Baik. Maka di dalam mazhab Syafi'i auratnya adalah jami'u al-badan. Jami'u al-badan artinya seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuhnya. Nah, apakah ada pengecualian? Tidak ada pengecualian. Pokoknya seluruh tubuhnya. Ya. Pokoknya di hadapan siapapun, ketika dia itu statusnya bukan mahram, ya, artinya dia antara dia dengan dirinya tidak ada hubungan mahram. Kan mahram itu bisa berupa hubungan nasab, ya, misalnya ayah, kakek, ya, saudara laki-laki, saudara kandung. Bisa juga karena disebabkan karena persusuan, ya, misalnya ada saudara persusuan, ya, kemudian anak persusuan yang disusui, atau musaharah. Musaharah artinya disebabkan karena pernikahan, ya, misalnya bapak mertua. Nah, maka itu yang dimaksud dengan mahram. Nah, kapan dia wanita yang merdeka ini, ya, begitu juga dengan wanita yang budak, ya, di luar sholat, di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ya, bukan mahram nasab, bukan mahram persusuan, bukan mahram perkawinan, ya, maka auratnya adalah apa? Jami al-badan, seluruh tubuhnya. Apakah ada pengecualian? Tidak ada. Tidak ada pengecualian. Bahkan wajah dan
wajah dan tangan sekalipun, ya, menurut muktamad yang resmi di dalam mazhab Syafi'i adalah wajib ditutupi. Semua itu adalah aurat dan wajib ditutupi. Adapun bagaimana cara menutupinya, bebas, ya. Yang penting ditutupi. Mau ditutupi pakai niqab, mau ditutupi pakai masker, mau ditutupi pakai, ya, yang jelasnya menutupi warna daripada aurat itu. Nah, itu muktamad mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya ada bertanya, apa hukumnya memakai cadar di dalam mazhab Syafi'i? Nah, maka jawabannya adalah di dalam mazhab Syafi'i memakai cadar, ya, memakai penutup wajah bagi seorang wanita itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Nah, dan tidak menutup kemungkinan, ya, memang dan tidak dipungkiri masalah ini memang adalah masalah khilafiyah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebetulnya, di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya, tapi yang muktamad, yang resmi difatwakan adalah bahwasanya seluruh tubuh wanita di hadapan yang bukan mahramnya itu adalah aurat. Walaupun di sana ada pendapat yang lain, pendapat yang tidak resmi, ya, oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, dan yang difatwakan adalah yang muktamad dan yang diamalkan, ya. Sebenarnya dua-duanya ada yang mengamalkan kedua-duanya, tapi yang difatwakan adalah yang muktamad. Nah, apa hukum mengamalkan yang tidak muktamad di dalam mazhab? Sebenarnya boleh mengamalkan. Misalnya seseorang itu belajar mazhab Syafi'i, dia ada pendapat yang dia temukan, pendapat muktamad dengan pendapat selain muktamad, ya. Ketika dia ingin mengamalkan, ya, pendapat yang tidak muktamad, pendapat yang lemah di dalam mazhab, apakah boleh dia mengamalkannya? Boleh. Secara umum dia boleh mengamalkannya. Namun itu hanya sebagai amalan pribadi, ya, amalan pribadi, dan bukan untuk difatwakan, ya. Misalnya saya pribadi, ketika ada yang bertanya kepada saya apakah muka itu adalah aurat, maka untuk memfatwakan saya katakan dia adalah aurat. Ya, tapi ketika saya melihat ada wanita yang misalnya tidak menutup wajahnya, ya, tidak menutup wajahnya, apakah saya mengingkarinya kemudian harus menutup? Maka tidak selamanya kemudian kita mengingkari, karena di sana ada pendapat yang muktabar, ya. Itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kalau di luar mazhab Syafi'i, bahkan, ya, Malikiyah, kemudian begitu juga dengan Hanafiyah, itu mengatakan bahwa wajah seorang wanita itu bukan aurat, ya. Tapi di dalam mazhab-mazhab yang lain ada perincian-perincian yang bukan di sini momennya untuk jelaskan. Baik. Itu aurat yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat adalah aurat yang keempat adalah wa auratu al-hurrati wal amati inda wa inda maharimi hima wan nisa. Nah, sekarang masih tentang wanita, baik yang merdeka ataupun yang budak, tapi di hadapan siapa? Ya, ini di luar sholat sekarang, ya. Tapi di hadapan mahramnya, ya, baik itu mahram secara nasab, ya, baik itu mahram secara persusuan atau pernikahan, wan nisa, dan di hadapan sesama wanita. Maka aurat sesama wanita itu adalah ma baina surrati warukbah, antara pusar dan lutut, sama dengan aurat yang pertama tadi, ya. Sama dengan aurat yang pertama tadi.
Ya. Nah, baik. Ya, sekira itu saja yang disebutkan oleh penulis di sini. Oh ya, di sini ada sedikit tambahan bahwasanya di hadapan sesama wanita di sini adalah sesama wanita muslimah. Ya, di hadapan sesama wanita muslimah. Artinya dikecualikan wanita yang non muslim, ya. Bahkan apa namanya wanita-wanita fajir, ya, wanita-wanita fajir artinya wanita-wanita yang rusak, ya, akhlaknya dan seterusnya. Itu dikecualikan. Nah, adapun di hadapan mereka, maka seorang wanita itu tetap memakai menutup auratnya dan memakai sebagaimana yang layak, ya, sebagaimana yang layak saja. Artinya yang layak dalam ketika dia bekerja. Ya, artinya tidak juga membuka seluruhnya, ya, sampai menyisakan antara pusar dan lutut. Bukan itu yang kita maksud. Ya. Yang kita maksud adalah bagaimana kira-kira wanita itu ketika dia bekerja di dalam rumahnya, ya, tetap memakai baju, tetap memakai apa namanya celana atau rok dan seterusnya. Nah, maka itulah yang seperti itulah penampilan seorang muslimah yang minimal di hadapan siapa? Wanita yang non muslim, ya, atau yang wanita-wanita fasik atau yang fajir. Nah, nah ini yang utama di dalam mazhab. Baik, sekira itu pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan masuk pada pembahasan rukun sholat, ya, pembahasan inti daripada sholat. Insya Allah kita akan mulai pada pertemuan yang akan datang. Baik, sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan. Betul? Ya, di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chatting. Apakah semua ungkapan dalam matan al-Suja? Apa maksudnya? Apakah semua ungkapan dalam matan? Mungkin diperjelas pertanyaannya. Kemudian, jika kita telah berwudu, ini penanyanya wanita, ya. Ya. Jika kita telah berwudu dan tidak sengaja menyentuh wanita non-muslim, apakah itu membatalkan wudu? Wanita dengan wanita tidak membatalkan. Wanita dengan wanita tidak membatalkan. Bagaimana kalau orang sakit ketika dia menganggap tidak suci karena hadas kecil, dia tidak mampu untuk membersihkan hadasnya. Bagaimana caranya agar dia tetap sholat? Dia sholat dengan apa adanya. Dia sholat dengan apa adanya, lihurmatil waqt, untuk menghargai waktu sholat. Ketika dia sudah mampu untuk membersihkan, untuk istinja dan seterusnya, membersihkan najis dari badannya, dia mengulangi sholatnya. Ya. Pembahasan selain tadi bisa silakan.
Kalau ada yang mau bertanya langsung juga bisa. Betul. Di sini sebutkan sampai di mana ukuran gerakan seorang yang masbuk. Apa maksudnya gerakan orang yang masbuk? Ukuran gerakan apa maksudnya? Maksudnya batasan akhir seorang dikatakan masbuk. Seorang itu dikatakan masbuk. Artinya tidak mendapatkan rakaat maksudnya. Apakah yang dimaksud adalah tidak mendapatkan rakaat? Kapan seorang itu dikatakan tidak mendapat rakaat? Itu maksudnya. Kalau itu maksudnya, jawabannya adalah ketika seseorang itu tidak mendapatkan tumak ninahnya imam saat ruku. Ya, tumak ninahnya imam saat ruku. Ya. Antum pas takbir Allahu Akbar, ya, imam juga sudah bergerak naik. Itu sudah dianggap masuk. Ya. Tapi ketika imam itu masih di bawah, masih tumak ninah ketika dia ruku dan antum takbiratul ihram Allahu Akbar, itu masih dianggap mendapatkan, ya, mendapatkan apa namanya, rakaat, mendapatkan rakaat. Nah, ya. Ada yang lain, silakan. Silakan, masih ada? Tidak ada lagi? Bagaimana sikap kita sebagai yang bermazhab Syafi'i yang kunut subuh, salat di belakang imam yang tidak kunut? Apakah kita tetap kunut? Antum bisa tetap kunut kalau mau, tapi tidak terlalu nampak. Tidak terlalu nampak. Jadi antum kalau mau kunut bisa, tapi tidak terlalu nampak ya. Dengan cara apa? Dengan mendatangkan yang wajib-wajib saja. Ya. Maksud saya yang sifatnya ab'ad. Yang apa yang ab'ad dalam kunut subuh itu? Yang merupakan ab'ad di dalam kunut subuh. Yang ketika dia dilakukan, kita sudah terbebas dari tuntutan sujud sahwi adalah pertama adalah ada doa, ya. Kemudian yang kedua ada sana, puji-pujian, dan yang ketiga ada selawat, ya. Ya, ada selawat kepada Nabi dan kepada keluarganya. Dan itu semua dilakukan dalam keadaan berdiri. Cukup itu saja. Ya. Doa misalnya Allahumma gfirli, sana contohnya ya Ghafur. Allahumma gfirli ya Ghafur. Sallallahu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalnya. Itu pun tanpa antum mengangkat suara, tanpa antum mengangkat tangan. Cukup baca itu saja, itu sudah terbebas dari apa? Terbebas dari tuntutan sujud sahwi, walaupun sujud sahwinya cuma sunnah. Nah. Tapi kalau tidak kunut juga, ya, dan mengikuti mazhabnya imam, maksudnya imam yang memimpin sholat, kalau dia juga adalah orang yang bermazhab, dan misalnya kita tahu dia adalah Hambali, ya. Atau paling tidak kita tahu bahwa dia taklid pada pendapat yang tidak kunut misalnya, dan kita juga taklid kepada pendapat yang tidak kunut dalam masalah itu, tidak masalah, tidak masalah. Yang masalah kalau kita misalnya meyakini kunut itu, ya, misalnya saya bermazhab Syafi'i,
konsekuensinya ketika saya bermazhab Syafi'i dan tidak taklid kepada yang lain pada saat sholat subuh, kemudian meninggalkan kunut subuh baik sengaja atau tidak sengaja, maka saya dituntut untuk apa? Sujud sahwi. Ya, saya dituntut untuk sujud sahwi. Karena itu yang keyakinan yang saya bawa ketika sholat. Beda halnya kalau ketika saya taklid kepada mazhab yang lain pada saat itu, ya, dan keluar dari mazhab yang saya ikuti, taklid kepada mazhab yang lain, dan saya lupa sujud sahwi, maka konsekuensinya tidak saya tidak dituntut konsekuensi apa meninggalkan sujud sahwi, meninggalkan kunut, yaitu berupa sujud sahwi. Ya. Jadi secara umum seperti itu ya. Nah, selama kita taklid dengan cara yang benar kepada mazhab yang lain selain mazhab kita, itu sah. Nah, yang penting ikuti aturan main mazhab yang kita ikuti. Ya, misalnya saya bermazhab Syafi'i, tiba-tiba mau sholat ya mengikuti mazhab Hambali, maka saya harus perhatikan semua rukun-rukun sholat dalam mazhab Hambali. Ya. Atau misalnya saya mau mengambil pembatal wudhu dalam mazhab Hambali, ya, maka saya harus perhatikan semua rukun-rukun wudhu dalam mazhab Hambali. Ya, saya harus jaga itu. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi talfik. Talfik itu adalah muncul dengan sebuah model ibadah yang tidak satupun mazhab yang menerimanya. Ya. Kalau dibawa ke mazhab ini, dia katakan tidak sah. Kalau dibawa di mazhab ini, dia katakan tidak sah. Itu namanya talfik. Ya, mencampur-campur mazhab. Makanya itu bahaya daripada mencampur-campur mazhab. Ya. Makanya saya katakan iltizam satu mazhab itu lebih baik. Baik, rambut bagi wanita kan adalah aurat. Apabila kita sholat tetapi rambut kita terlihat beberapa helai, tapi yang lihat ini seorang wanita, apakah sholat sah atau batal? Tetap batal. Tetap batal. Karena tadi di awal kita katakan bahwa aurat ini ketika dia di dalam sholat, ya, ketika di dalam sholat konsekuensinya adalah ketika dia nampak. Dan nampak di sini bukan berarti harus dilihat. Artinya gini, sekiranya ada seorang yang tidak menutup aurat di dalam sholatnya, walaupun di dalam kamar sendiri, walaupun dia matikan lampu, gelap gulita kan, itu gimana hukumnya? Dia tidak menutup aurat dalam keadaan sholat. Sah apa tidak? Kita katakan tetap tidak sah. Walaupun dia sendiri, walaupun dia dalam keadaan gelap gulita. Ya. Nah. Kapan hadis dhaif itu diamalkan? Ya. Hadis dhaif itu diamalkan, dikecualikan oleh sebagian ulama dalam pembahasan misalnya motivasi, ya, fadilatul a'mal. Ya, fadilatul a'mal, dalam motivasi, dalam begitu juga dengan dalam peringatan-peringatan, ya, ancaman-ancaman. Kemudian dalam sirah, di dalam tafsir, ya, ada beberapa keadaan yang kemudian ulama itu longgar. Bahkan dalam masalah hukum pun hadis dhaif itu masih ada masih ada pengaruh, ya. Hadis dhaif itu masih ada pengaruhnya di dalam hadis hukum, dalam masalah-masalah hukum. Kadang dia dijadikan pertimbangan dalam masalah-masalah kehati-hatian misalnya. Ya. Ada sesuatu itu kadang dikatakan dianjurkan atau dikatakan makruh, ya, disebabkan di situ ada hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu jangan samakan antara hadis dhaif itu dengan hadis palsu, beda ya. Beda antara hadis dhaif, hadis palsu. Hadis dhaif itu ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan palsu. Itu namanya hadis dhaif. Maka dia masih sifatnya masih bisa dipertimbangkan. Dia masih sifatnya dipertimbangkan. Maka kadang dia dipakai untuk sekedar anjuran-anjuran atau
menetapkan sesuatu itu dianjurkan, menetapkan sesuatu itu makruh, ya, itu kadang masih dipakai. Ya, kita ambil pertanyaan terakhir tentang pembatal wudhu. Bagaimana maksudnya tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah? Nah, maksudnya di sini misalnya ada orang yang jadi pantat di sini artinya bokong, ya, bokong, ya, tempatnya dubur, ya. Ketika itu rapat dan seorang itu tidur, ya, di tempat duduknya, misalnya saya duduk sekarang, kemudian tidur, itu tidak batal wudhu selama dubur itu masih lengket, ya. Beda halnya kalau misalnya seorang itu sudah baring, ya, sudah baring dan kan beda ya. Dalam keadaan duduk seperti ini, bagian bawah itu kan lebih menekan dibandingkan dengan baring. Kalau baring, ya, bagian dubur ini sedikit terangkat. Apalagi kalau sudah baring kanan, baring kiri, ya, itu sudah jelas terangkat. Ataukah ada orang tidur berdiri, bisa saja sholat dia tidur berdiri misalnya, ya. Maka itu semua membatalkan. Kenapa? Karena dia tidak duduk menetap, ya. Karena duduk menetap itu adalah kondisi yang sulit sesuatu itu keluar dari dubur, ya. Makanya perhatikan kalau misalnya kita dalam keadaan duduk, ya, duduk dan rapat, itu mau buang angin susah, ya. Mau buang angin susah. Kadang mau buang angin itu kadang seseorang itu mengambil posisi berdiri atau sedikit, ya, memberikan space, ya, di bawahnya agar bisa buang angin. Tapi kapan dia masih rapat, itu sulit buang angin. Itu diantara hikmah-hikmah. Nah, dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini masih diperbincangkan, ya, al-ainani wika as-sah, ya, bahwa mata ini adalah pengikat daripada dubur, ya. Ketika mata ini sudah tidur, maka dubur itu terbuka. Nah, posisi duduk itulah yang tetap mengikat dubur ini tetap tertutup. Maka posisi selain duduk, dubur itu sudah dianggap terbuka. Ya, posisi dubur itu sudah dianggap terbuka, maka seorang itu tidak sadar, ya, kalau misalnya dia buang angin dan seterusnya. Baik, sekira itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada pembahasan rukun-rukun sholat, insya Allah. Ya, saya harap semua tetap hadir pada pertemuan yang akan datang, karena pertemuan akan datang ini adalah inti pembahasan sholat. Inti pembahasan sholat, rukun sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas pada hari ini. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu azza wa jalla an yanfa'ana bima darasna, bima ta'allamna, wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.